ma amanat qablahum min qaryatin ahlaknaha afahum yu'minun. Aku berlindung dari godaan setan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Telah semakin dekat kepada manusia perhitungan amal mereka, sedang mereka dalam keadaan lalai dengan dunia, berpaling dari akhirat. Setiap diturunkan kepada mereka ayat-ayat yang baru dari Tuhan, mereka mendengarkannya sambil bermain-main. Hati mereka dalam keadaan lalai, dan orang-orang yang zalim itu merahasiakan pembicaraan mereka. Orang ini, Muhammad, tidak lain hanyalah seorang manusia juga seperti kamu. Apakah kamu menerimanya padahal kamu menyaksikannya? Dia, Muhammad, berkata, Tuhanku mengetahui semua perkataan di langit dan di bumi. Dia Maha mendengar, Maha mengetahui. Bahkan mereka mengatakan Al-Quran itu adalah buah mimpi-mimpi yang kacau atau hasil rekayasanya Muhammad, atau bahkan dia hanya seorang penyair. Cobalah dia datangkan kepada kita suatu tanda bukti seperti halnya Rasul-Rasul yang diutus terdahulu. Penduduk suatu negeri sebelum mereka yang telah kami binasakan, mereka itu tidak beriman, padahal telah kami kirimkan bukti. Apakah mereka akan beriman? Shadaqallahul azim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Bapak dan Ibu yang saya hormati, Alhamdulillah kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas limpahan rahmat dan karunia beserta petunjuk hidup yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita. Mudah-mudahan Allah jadikan kita sebagai hambanya yang selamat di dunia dan di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya salawat dan salam untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaat baginda sallallahu alaihi wasallam pada hari akhirat. Amin ya rabbal alamin. Bapak dan Ibu, kita lanjut kajian kita pada minggu yang lalu. Kita sedikit ulang. Rasulullah mengatakan ana da'watu Abi Ibrahim. Rasul mengatakan saya adalah doa kakek saya Ibrahim. Ada dua hal yang kita kaji di sini. Yang pertama, Rasulullah SAW adalah doanya Nabi Ibrahim alaihissalam. Maksudnya apa? Satu. Yang kedua, bahwasanya Nabi Muhammad SAW itu memang betul keturunan Nabi Ibrahim alaihissalam. Rasul mengatakan ana da'watu abi. Abi ini kan ayah. Ayah, aba, ayah. Artinya kakek, kalau bahasa kita kakek. Kalau kita ayah itu yang langsung di atas kita persis, ayah. Di atas lagi kakek, unyang. Tapi kalau setelah itu kita nggak tahu lagi istilahnya. Kalau bahasa Arab, aba, orang tua. Abi Ibrahim, kakek lah kita katakan kalau kita terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Tapi yang jelas bahwasanya Rasulullah SAW adalah keturunan Nabi Ibrahim alaihissalam. Ana da'watu Abi Ibrahim, saya adalah doa kakek saya Ibrahim alaihissalam. Bapak Ibu, maksudnya apa ini? Rasul menyatakan beliau adalah doa. Doa Nabi Ibrahim alaihissalam. Kalau kita bikin Nabi Ibrahim nomor 1, Nabi Muhammad itu urutan yang ke-30, urutan yang ke-31. Silsilah Rasul, Abdullah, Abdul Muthalib dan seterusnya sampai ke Nabi Ibrahim, dihitung dari ayah Nabi Muhammad, Nabi Ibrahim itu nomor 30. Hitung dari ayah. Kalau dihitung dari Rasul itu nomor 31. Generasi yang ke-31. Rasul mengatakan saya adalah doa kakek saya Ibrahim alaihissalam. Maksudnya apa Bapak Ibu?
Ana da'watu Abi Ibrahim. Maksudnya? Hah? Panggil doa. Doa Nabi Ibrahim untuk Nabi SAW maksudnya doanya apa? Melanjutkan risalahnya. Dari mana dapat doa Nabi Ibrahim alaihissalam kira-kira? Doa Nabi Ibrahim untuk Nabi Muhammad SAW kira-kira masih ada atau tidak? Itu di mana letaknya? Di hadis kah? Di Al-Quran kah? Di buku sejarah kah? Dan bunyi doanya apa? Hah? Ana, ini hadis sahih. Ana da'watu Abi Ibrahim. Kata Rasulullah, aku adalah doa kakekku Ibrahim alaihissalam. Berarti ada doa Nabi Ibrahim untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadikanlah anak cucuku orang yang soleh. Keturunanku anak. Ya. Kalau jadikanlah keturunanku anak-anak yang soleh, tidak harus Nabi Muhammad SAW. Ini Rasul mengatakan, ana, saya, da'watu Abi Ibrahim. Nah, nanti kalau saya tunggu Pak Ibu kalau ketemu jawabannya. Nah, di samping itu, kita perlu betul memang tahu bahwasanya doa tersebut tidak harus langsung diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kadang kita tidak sabar. Maunya kita berdoa hari ini juga dapat. Berdoa hari ini besok dapat. Berdoa hari ini minggu depan dapat. Berdoa hari ini tahun depan dapat kelamaan. Lama kali tahun depan. Kita maunya langsung. Nabi Ibrahim berdoa. Doanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Cukup jauh betul. Ya, keturunan anak cucu yang ke-30 gitu ya. 30, urutan 30 gitu ya. Generasi ke-30. Tidak didapat oleh anaknya, tidak didapat oleh cucunya, tidak didapat oleh anak cucunya, tidak dapat oleh terus sampailah ke yang ke-31, yang 30 lah kalau anak urutan anak, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau tahunnya itu berapa lama tuh kira-kira? Hah? Jarak Nabi Ibrahim ke Nabi Muhammad tak bisa kita pastikan. Bisa 3.000, bisa 4.000, bisa 5.000. Ada doa seorang nabi, seorang rasul. Yang berdoa itu nabi dan rasul. Baru Allah Subhanahu wa taala terima. Allah wujudkan doanya itu setelah berlalu waktu yang cukup lama, tak kurang dari 3.000 tahun. Dan nabi itu sudah tiada. Kalau begitu tugas kita memohon saja kapan diijabah. Itu bukan urusan kita. Boleh jadi kebaikan doa itu akan didapat oleh kita masih hidup, atau didapat oleh anak kita sudah tiada, atau kita masih hidup. Boleh didapat doa tadi ini kebaikannya oleh cucu kita, cucu seterusnya. Yang penting kita berdoa. Makanya Nabi SAW mengatakan di antara syarat doa mustajab itu kita tidak boleh isti'jal. Isti'jal itu maksa, buru-buru minta dikabulkan. Nah, itu tidak boleh. Tidak boleh. Dapat Bapak Ibu ayatnya? Rabbana wab'ath fihim. Doa Nabi Ibrahim. Rabbana wab'ath fihim rasulan minhum yatlu alaihim ayatika wa yu'allimuhumul kitab dan seterusnya, zakihim. Lagi? Surah apa ya, berapa? Al-Baqarah. Rabbana wab'ath fihim rasulan. Wahai Tuhan kami. Kata Nabi Ibrahim alaihissalam bersama anaknya Ismail sudah selesai membangun Ka'bah. Rabbana wab'ath fihim rasulan. Ya Allah, wahai Tuhan kami, mohon utuslah seorang nabi. Fihim, di tengah-tengah mereka. Rasulan, seorang nabi. Rasulan. Nah, makanya Nabi Muhammad SAW mengatakan, ana da'watu Abi Ibrahim. Aku adalah doa kakekku Ibrahim alaihissalam. Bukan rusulan, kalau rusulan banyak. Rasulan, seorang nabi. Memang Ismail adalah nabi.
Ismail adalah nabi, tapi tidak yang dimaksud oleh Nabi Ibrahim alaihissalam adalah Ismail alaihissalam. Yang dimaksud itu adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ana da'watu Abi Ibrahim. Ketika kita tahiyat, Nabi Ibrahim disebut atau tidak? Bapak dan Ibu disebut. Jadi nama manusia yang pada hari ini yang terus disebut setiap hari adalah nama Nabi Muhammad. Muhammad bin Abdullah, kemudian Ibrahim alaihissalam. Jadi ikatan itu luar biasa. Yang satu cucu, yang satu kakek. Dan dua-dua adalah Nabi, utusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan dua-dua adalah pejuang kalimat tauhid. Nabi Ibrahim alaihissalam sampai dibakar menyampaikan tauhid di depan manusia yang paling kufur, di depan penguasa dunia. Namrud penguasa dunia. Rasul mengatakan ada 4 penguasa dunia yang sudah berlalu. Yang kelima ada lagi yang kelima penguasa dunia itu belum, kata Nabi SAW ketika itu. Sekarang juga belum. 2 kafir, 2 mukmin. 2 kafir itu Namrud dan Bukhtansar. Namrud itu penguasa dunia, bukan penguasa Mesir saja, penguasa dunia. Firaun tidak masuk di situ, tidak masuk. Kita tahu kan Firaun begitu hebat apa semua kan, kekufurannya, kekuasaannya. Firaun tidak masuk. Namrud. Jadi tantangan Nabi Ibrahim menghadapi Namrud, seorang raja penguasa dunia, jauh lebih berat ketimbang tantangan Nabi Musa alaihissalam menghadapi Firaun. Firaun bukan penguasa dunia. Kemudian yang kedua Bukhtansar. Ini dua-dua penguasa main api. Nabi Ibrahim dibakar tapi selamat. Bukhtansar membakar semua orang yang beriman, yang digali kanal. Di dalam Al-Quran disebut surah apa Bapak Ibu? Qutila ashabul ukhdud. Allah mengatakan binasalah, celakalah orang-orang yang menggali kanal parit. Maksudnya parit yang untuk disulut api seperti ini, ada kanal kayu ditimbun semuanya, kayu kering disulut, kemudian disuruh orang yang telah beriman beramai-ramai masyarakat tadi ini disuruh kufur kembali, nak mau dibakar. Bukhtansar. Kemudian yang beriman Nabi Sulaiman alaihissalam, penguasa dunia. Kemudian yang kedua Nabi Dzulqarnain, penguasa dunia. Yang kelima, ya, dunia akan yang kelima. Jadi yang 4 sudah berlalu. Kafir sudah berlalu, mukmin sudah berlalu. Yang kelima orang yang beriman. Nah, alhamdulillah ditutup dengan orang yang beriman. Yang kelima siapa Bapak Ibu? Nabi Muhammad. Imam Mahdi. Ya, Imam Mahdi kembali akan menguasai dunia dari keturunan baginda sallallahu alaihi wasallam al-atirah, keturunan yang mulia, keturunan yang bersih, al-Mahdi al-Muntazar, Imam Mahdi yang ditunggu. Tapi bukan Imam Mahdi yang dimaksud oleh orang Syiah, enggak, itu keliru mereka. Sesat orang itu. Nah, sesat orang itu. Imam Mahdi dari keturunan baginda sallallahu alaihi wasallam. Nabi Ibrahim alaihissalam sudah tua, tidak punya anak. Ya, sudah tua sekali. Nabi Ibrahim alaihissalam didatangi tamunya malaikat, menyampaikan bahwasanya berita bahwasanya Nabi Ibrahim akan punya anak. Bingung istrinya, fasakkat wajahaha, istri sampai menampar wajahnya. Bingung dia. Ali dua ana ajuz. Dia mengatakan, apakah aku akan melahirkan bayi? Aku sudah tua, kata istrinya. Ya, setelah itu hamil dan melahirkan. Itu Sarah ya, Sarah. Bukan Hajar. Kalau Hajar itu memang istrinya masih muda. Itu yang dari Sarah. Anaknya yang bernama Ishak.
Ishak. Ya. Kalau Hajar Ismail. Hajar ini hadiah dari penguasa Mesir kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Hadiah. Ketika itu penguasa itu suka ngambil istri orang. Nah itu. Hajar ditangkap, Sarah ditangkap oleh orang itu. Diserahkan kepada penguasa. Tapi ketika penguasa mencoba untuk menyentuhnya, penguasanya jadi patung takut. Penguasa berkata, ngomong masih bisa. Dia mengatakan, aku janji tidak akan menyentuh dirimu. Kembali seperti semula. Kemudian dia berbohong, berupaya untuk memegang Sarah. Kembali kaku seperti patung. Sampai 3 kali. Yang ketiganya dia janji betul tidak berani menyentuhnya. Kemudian dia bebaskan. Dia berkata kepada pengikutnya, dia mengatakan, yang kalian tangkap ini apa yang kalian tangkap? Jin yang kalian tangkap, ini bukan manusia yang kalian tangkap. Salah tangkap kalian ini. Jin yang kalian bawa kemari. Iya, kan itu Nabi Ibrahim ditanya, ini siapa? Nabi Ibrahim mengatakan, ini ukhti, saudaraku. Istrinya, saudara seakidah. Kan berbohong Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim berbohong seumur hidupnya 3 kali. Berbiasa, Rasulullah SAW juga berbohongnya ini bukan murni berbohong gitu. 3 kali. Satu yang itu, ketika ditanya ini siapa, Nabi Ibrahim mengatakan, ini adalah saudaraku, ukhti, saudaraku. Padahal itu adalah istrinya. Kalau dibilang istri, yaudah, memang diambil. Baik kan itu memang diambil. Tapi tidak bisa. Disentuh pun tidak bisa. Kaku raja itu sampai 3 kali dia mengatakan, yang kalian tangkap ini bukan manusia, jin yang kalian tangkap ini. Dibebaskan. Kemudian Nabi Ibrahim alaihissalam malah justru dikasih hamba sahaya wanita yang namanya Hajar. Itu sejarahnya. Nabi Ibrahim alaihissalam berbohongnya 3. Yang kedua, dia mengatakan inni saqim. Ya, aku sakit. Datang ramai-ramai kaumnya, gitu ya. Tidak senang dengan pernyataan dakwah Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim keluar. Nabi Ibrahim berbicara dengan mereka. Lalu Nabi Ibrahim mengatakan, tidak mau melayani mereka panjang-panjang. Inni saqim, aku sakit. Nabi Ibrahim masuk rumah. Sakit maksudnya apa? Pusing nengok orang tuh. Sakit hati Nabi Ibrahim nengok, bukan sakit fisik. Oh. Yang kedua. Bohong yang ketiga. Nabi Ibrahim menghancurkan berhala. Ditinggalkan yang besar, disangkutkan kampak yang besar. Lalu ketika ditanya, man fa'ala hadza bi alihatina ya Ibrahim? Ibrahim, siapa yang melakukan ini nih? Ngancurin semua. Kata Nabi Ibrahim, bal fa'alahu kabiruhum hadza. Ini yang ngancurin yang besar nih. Fas'aluhu in kanu yantiqun. Silakan tanya tuh berhala-berhala kecil tuh, tanya tuh. Itu yang besar tuh yang bikin ulah. Kalau mereka bisa ngomong, tanya. Bohong Nabi Ibrahim alaihissalam. 3. Kira-kira bohong yang 3 ini bohong merugikan orang atau gimana Pak Ibu? Kan tidak merugikan orang. Tidak sama sekali. Kemudian bohongnya betul-betul bohong 100% atau tidak? Tidak. Yang pertama saudaraku, ukhti. Saudara seakidah. Yang kedua sakit. Maksudnya sakit, pusing dan nengok masyarakatnya, kaumnya seperti itu, tidak bisa dikasih tahu. Yang keempat, dia mengatakan yang besar ini yang melakukannya. Tapi kata Nabi Ibrahim, tanyalah yang kecil-kecil tuh. Kalau mereka bisa ngomong, tanya. Kan udah tahu mereka pasti ini tidak benar. Gitu. Tapi pada hari akhirat, ini belum terjadi. Pada hari akhirat, Rasul ceritakan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Lumayan panjang hadis itu. Manusia yang berada di bawah terik matahari, di padang mahsyar. Manusia yang berada di bawah itu semuanya datang menjumpai Adam alaihissalam. Ya Adam, engkau adalah ayah kami semuanya. Seperti yang kau lihat penderitaan yang sedang kami rasakan ini, sedang kami alami ini. Sungguh sangat berat. Mohonkanlah pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Agar Allah Subhanahu wa ta'ala menyelamatkan kami. Apa kata Nabi Ibrahim? Allah sungguh marah pada hari ini. Allah tidak pernah marah. Marahnya seperti hari ini. Dan Allah tidak akan marah seperti marahnya hari ini setelah hari ini. Kata Nabi Ibrahim, aku tidak berani. Dulu aku memakan buah khuldi. Satu kesalahan disebut. Tidak berani, kata Nabi Ibrahim alaihissalam. Nafsi, nafsi, nafsi.
Ya Allah selamatkan diriku, jumpailah Nuh alaihissalam. Jumpai Nabi Nuh. Nabi Nuh menolak sama seperti tadi. Nabi Nuh mengatakan, aku dulu pernah berdoa di dunia, ya Allah hancurkan semua umatku yang kafir yang tak beriman, jangan tinggalkan satu pun di antara mereka. Tak berani Nabi Nuh alaihissalam. Doanya itu luar biasa. Doanya betul-betul sadis ya. Habiskan semuanya. Kalau engkau tinggalkan satu aja di antara mereka, maka tidak akan lahir dari yang satu itu melainkan kafir fajir juga. Kalau satu orang mana bisa melahirkan? Tapi nanti kan dia nikah gitu ya. Kalau laki-laki yang tinggal nikah sama perempuan yang muslim beriman, lahir nanti anaknya kafir enggak? Kalau nanti yang tinggal perempuan menikah dengan laki-laki mukmin, nanti lahir anaknya kafir juga. Ya Allah jangan tinggalkan satu bentar, habis semuanya. Jadi doa yang seperti itu tuh membuat Nabi Nuh alaihissalam tak berani bermohon menghadap Allah Subhanahu wa taala. Kemudian siapa lagi datangi Nabi Ibrahim alaihissalam? Jawabannya sama. Kata Nabi Ibrahim, aku tidak berani berdoa, bermohon kepada Allah, tak berani berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Aku pernah berbohong 3 kali di dunia. Bayangkan itu. Apakah akan berani manusia yang banyak bohongnya di dunia? Tak akan berani ngangkat kepala. Hati-hati Bapak Ibu kalau mencalon jangan banyak-banyak ini. Bahaya. Tulis kalau bisa janji itu ditulis, nanti betul-betul diinikan gitu ya. Bahaya. Nabi Ibrahim 3 kali tidak berani. Itu betul yang disebut Nabi Ibrahim alaihissalam, aku tidak berani, aku pernah berbohong dulu di dunia 3 kali. Coba. Berbohong kepentingan dakwah. Berbohong menyelamatkan diri. Tak berani. Tidak berani. Bohongnya itu masih bisa dihitung pakai tangan sebelah kanan seumur hidup gitu ya. Cuma 3 kali, 1, 2, 3. Kalau kita mungkin habis kaki pinjam tangan kawan habis. Luar biasa. Begitulah kakek Nabi Salman. Ana dakwatu Abi Ibrahim. Nabi Ibrahim seperti itu, bohongnya bisa dihitung 3 kali seumur hidup. Rasulullah juga demikian, tak pernah berbohong. Sehingga dijuluki di tengah-tengah masyarakat Al-Amin, orang yang jujur. Radina bil amin. Orang kafir Quraisy berkata, Radina bil amin. Kami reda dengan Al-Amin. Silakan Bapak dan Ibu hafal ungkapan itu. Itu yang diungkapkan oleh orang-orang kafir. Mereka mengatakan kafir Quraisy, Radina bil amin. Ya, Radina bil amin. Sampai nama Nabi hilang. Bukan mereka mengatakan Radina bi Muhammad, Radina bil amin. Kami reda, kami senang dengan Al-Amin, orang yang terpercaya itu. Itu kapan Pak Ibu diungkapkan itu? Kapan peristiwa Pak Ibu itu? Waktu mereka berselisih, bertikai, hampir bunuh-bunuhan, berebut untuk meletakkan Hajar Aswad ke tempatnya. Umur Nabi sekitar 30 tahun, belum jadi Nabi, belum jadi Rasul. Yang paling tua orang Quraisy ketika itu dia berbicara, ngapainlah kalian bertikai seperti ini, udah hampir mau bunuh-bunuhan. Sudah katanya, pokoknya nanti tengok aja siapa yang duluan nanti masuk ke masjid. Mereka kan dalam masjid tuh, kan dekat Ka'bah. Siapa duluan nanti yang masuk ke dalam masjid ini, maka dialah nanti yang akan memutuskan masalah kalian. Oh kata mereka, ya oke baik. Tiba-tiba muncul Rasulullah SAW, Muhammad bin Abdullah, serentak mengatakan, Radina bil amin. Kami reda dengan Al-Amin, orang yang jujur itu. Luar biasa, itu ungkapan mereka. Sebelum Nabi SAW mengatakan beliau, sebelum diutus jadi Nabi, jadi Rasul. Lalu Rasulullah SAW menyuruh mereka ambil kain panjang seperti inilah mungkin. Nah itu, letakkan kain, kemudian Rasul yang mengangkat. Nah ada yang mengusik Hajar Aswad, mengusik duel. Jadi jangan untuk meletakkan ke tempatnya nih. Siapa gitu ya. Nah, itu, coba sampai itu pun diperbutkan. Saking kan mereka menganggap memang batu Hajar Aswad itu memang mulia dari Ka'bah. Rasul yang mengangkatkan batu itu ke kain tersebut. Kemudian Rasul menyuruh semua mereka, setiap kabilah. Nah itu setiap sisi Ka'bah itu dibagi-bagi. Kabilah ini meruntuh sebelah sini.
kabilah yang ini, kabilah yang ini meruntuh sebelah sini. 4 sisi itu di semua kabilah yang ikut dibagi-bagi. Nah, ketika mau masukkan Hajar Aswad, kabilah yang mana yang akan masukkannya? Maka dia nanti akan mulia, berebut, hampir bunuh-bunuhan. Rasul yang meletakkannya, kemudian Rasul suruh angkat mereka, pegang semua kain, pegang semuanya, kemudian Rasul yang meletakkan di tempatnya. Berarti keseluruhan orang yang merenovasi Ka'bah ketika itu, yang paling mulia adalah Baginda Sallallahu Alaihi Wasallam, karena dia yang memegang Hajar Aswad itu, yang lain tak ada musik. Kemudian beliau juga yang menempelkan Hajar Aswad tersebut di tempatnya. Yang lain cuma megang kain. Tapi mereka udah rela, radina bil amin, ya sudahlah, dapat kain pun jadilah. Gitu, yang penting mereka megang semua. Nabi Ibrahim alaihissalam, kita sedikit cerita tentang Nabi Ibrahim. Punya anak yang pertama sekali. Yang pertama sekali anaknya Ismail alaihissalam. Kalau berita malaikat ini anak dari Sarah gitu ya. Ismail alaihissalam. Itulah anak pertama. Nabi Ibrahim sudah tua. Kemudian Allah perintahkan Nabi Ibrahim untuk mengantar anaknya. Diantar ke Makkah. Ketika itu di Makkah belum ada orang, tidak ada. Tidak ada siapa-siapa. Ini bisa nanti tergambar sama kita bahwasanya memang di Makkah ketika itu tak ada manusia, tidak ada apa-apa semuanya. Dari ungkapan Hajar sendiri. Jadi Nabi Ibrahim siapkan makanan, ya bukan sebanyaknya, secukupnya. Makanan, kemudian air, ya kemudian udah diantar. Kita tidak tahu berapa lama ditemani, Wallahu alam. Kemudian Nabi Ibrahim pulang. Nabi Ibrahim pulang, jalan gitu ya, diikuti oleh Hajar. Nah, Hajar berkata, ya Ibrahim, engkau mau kemana? Nabi Ibrahim nggak jawab. Nanti ibu-ibu kalau suami pergi, kalau ditanya nggak jawab, udah, nah, biar aja gitu. Dikejar lagi, ya Ibrahim, engkau mau kemana? Nggak jawab. Jawab tidak, nengok tidak. Ya. Yang ketiga, ya Ibrahim, engkau mau kemana? Engkau tinggalkan kami di sini. La anis. Tidak ada siapa-siapa dan tidak ada apa-apa. Kau tinggalkan di sini, tidak ada siapa-siapa dan tidak ada apa-apa. Menunjukkan memang tak ada manusia di situ. Jadi orang yang pertama sekali menetap, kalau lewat ya ada gitu ya, pedagang-pedagang. Nah, tapi kalau menetap tidak ada di situ. Rumah tidak sama sekali ada. Manusia yang pertama sekali menetap di situ adalah Hajar dan Ismail. Itu penduduk asli Hajar Ismail itu. Tidak ada siapa-siapa, kemudian tidak ada apa-apa. Air tidak ada, makanan tidak ada. Nabi Ibrahim mengatakan, Rabbana Rabbi inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in inda baitikal muharram. Nabi Ibrahim mengatakan, ya Allah, kuletakkan keturunanku Ismail di sisi rumahmu yang mulia di lembah ghairi dzi zar'in yang tidak ada tanam-tanamannya. Tidak ada tanam-tanaman. Makkah itu kan lembah. Kalau kita bagi Bapak Ibu yang udah pernah umrah, kan terasa turun di Musa Arab, itu terasa turun. Nanti naik mendaki di atas. Nah, itu. Memang dia lembah. Ghairi dzi zar'in. Tak ada tanam-tanamannya. Inda baitikal muharram, di sisi rumahmu yang mulia. Berarti Ka'bah sudah ada ketika itu. Udah ada fondasinya, udah. Waktu katanya kabar ceritanya, waktu banjir Nuh alaihissalam. Itu hancur semua, tinggal fondasi. Rabbana liyuqimus shalah. Ya Allah, ku antar mereka ke sana. Ku antar anakku ke situ, liyuqimus shalah, agar mereka nanti, artinya anaknya, cucu keturunannya, mendirikan sholat. Jadi kalau begitu Bapak dan Ibu, nah ini kan pesantren nih. Nabi Ibrahim ngantar anaknya ke pondok, tak ada siapa-siapa. Seram juga itu. Tujuannya supaya anaknya nanti keturunannya sholat. Kalau gitu, kalau kita mengantarkan keturunan kita, carilah pondok. Yang mana pondok itu nanti, nah mendidik anak kita sholat apa semuanya. Tinggal Nabi Ibrahim alaihissalam.
Ya Ibrahim, engkau tinggalkan kami di sini, apakah ini perintah Allah? Kata Hajar. Nabi Ibrahim menjawab, na'am. Iya, baru jawab. Tapi terus berlalu. Lalu Hajar mengatakan, jika ini memang perintah Allah Subhanahu wa taala, maka Allah tidak akan menterlantarkan kami di sini. Hebat. Kuat atau tidak akidahnya Hajar? Ada ibu-ibu sekuat itu akidahnya? Diantar sama bapak hutan sana, sama bayi. Diantar jauh, diantar. Mulailah curiga, kenapa dia asingkan aku nih, nak nikah lagi lah mungkin dia nih. Tapi ini kan perintah Allah. Nabi Ibrahim adalah manusia yang paling taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi Ibrahim taat luar biasa. Tidak ada bertanya, perintah langsung. Bahkan saking kentaannya, perintah menyembelih anaknya didapat lewat mimpi. Itu bukan langsung malaikat Jibril, bukan langsung Allah Subhanahu wa taala menyampaikannya lewat mimpi. Nabi Ibrahim berkata, wahai anakku Ismail, bagaimana pendapatmu? Ayah bermimpi kalau ayah menyembelihmu. Mimpi. Mimpi para nabi, para rasul adalah wahyu. Dia sembelih, dilaksanakan mimpinya. Allah katakan, qad saddaqta ru'ya ya Ibrahim, kata Allah Subhanahu wa taala, engkau telah saddaqta ru'ya, engkau telah membenarkan mimpimu, engkau telah melaksanakan mimpimu.